Elia bilang, buatlah seperti yang kamu katakan, tapi berikan kepadaku. Begitu diberikan, tepung yang sedikit tidak habis, minyak yang sedikit tidak habis. Dan itu sampai semua masalah itu selesai, karena saat itu tidak turun hujan 3,5 tahun, dilewati semua. Ini bukan karena janda itu sudah punya, bukan kaya, bukan karena lebih. Malah orang tidak mengerti. Pikirnya kalau dia sudah cukup baru. Justru dalam kekurangan itu harus berani. Itu namanya iman yang hidup. Nah, buktikan itu akan terjadi. Sama dengan Yesus, dia mengosongkan dirinya. Haleluya. Ini, jadi jangan tunggu cukup dulu, ini cukup dulu. Bukan. Iman yang hidup itu berani mendahulukan. Ku persembahkan kepada Tuhan. Apapun yang terjadi, Tuhan yang tanggung jawab kepada saya. Tuhan begitu, saudara. Kita bersyukur kepada Tuhan. Tuhan pimpin kita oleh berat ibadah saat ini. Saudara-saudaraku, sungguh ini kemurahan Tuhan kalau kita bisa beribadah, karena tidak semua orang bisa mengalami yang sama. Terlebih kalau kita beribadah sesuai rencana Tuhan, kehendak Tuhan, maka kita akan sangat terberkati. Sehingga saudara-saudaraku, anak Tuhan itu adalah kehidupan yang terberkati, ya, dan itu juga bagian kesaksian bahwa di dalam Tuhan kita sudah dipanggil untuk diberkati. Dalam Filipi pasal yang kedua ayat 9, itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Kalau Tuhan Yesus sudah terberkati seperti ini, biar kita juga masuk dalam berkat yang sesuai dengan kehidupan ciptaan Tuhan dan dengan ibadah umat-umat Tuhan. Itu sebabnya saya rindu kita sama-sama membaca dengan jelas Filipi 2 ayat 9, 1, 2, 3. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Apa, saudaraku, penyebab sehingga disebut itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dalam posisi meninggikan menjadi berkat, meninggikan menjadi juru selamat, dan meninggikan nama di atas segala nama. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Dan itu kita akan semakin melihatnya. Allah sangat meninggikan Yesus Kristus. Dan biar kita semua rindu untuk melihat itu. Dan kalau Tuhan beri kesempatan bagi kita melihat sampai Yesus itu nanti datang, luar biasa, saudara-saudaraku, ya, dahsyat kedatangan Yesus itu nanti.
Dan orang-orang yang sudah biasa mendengarkan firman, mereka mengerti, ya mereka tidak kaget. Tapi banyak orang nanti, ada yang menangis, ada yang menjerit, ada yang segala macam. Karena mereka tidak mengerti. Itu sebabnya, saudaraku, berkat kita beribadah ini tidak tanggung-tanggung. Di bumi ini terberkati, ke yang datang juga apapun yang terjadi, kita semakin mengerti dan tidak ada yang mengagetkan kita. Aman damai terus. Itu Tuhan inginkan terjadi bagi kita. Saudara-saudara yang kasih, di bumi ini semakin terjadi hal yang mengagetkan. Ini semakin terjadi, tapi semoga kita dikuatkan, ditolong oleh Tuhan. Tidak ada yang tergoncang melihat harga naik turun, ekonomi segala macam, peperangan terus nanti akan bertambah-tambah, karena untuk mencapai puncak kejadian di bumi ini semua itu harus tergenapi. Itu saudaraku. Tapi bila kita sudah beribadah, ada roh Tuhan dalam kita, dan hidup kita sudah diatur oleh firman Tuhan, tidak ada yang mengagetkan, saudaraku. Justru kita akan semakin diteguhkan. Oh haleluya, semua penggenapan firman, datanglah Tuhan. Justru itu, saudaraku, kerinduan kita kepada apa yang akan datang ini semuanya. Tapi sebagian yang tidak mengerti, ada ketakutan, ada mencium, saudara-saudara, ya, nggak kuat lagi berdiri, gemetaran. Tapi kita aman, damai, sejahtera. Ini saudara-saudara. Jadi kita perhatikan di sini. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia. Ini artinya ada yang membuat. Dan itu artinya ada perbuatan. Jadi Kristen ini ada perbuatan. Iman juga ada perbuatan. Iman tidak berbuat disebut iman kosong, iman yang mati. Jadi orang jadi Kristen tapi memiliki iman yang kosong. Orang jadi Kristen tapi memiliki iman yang mati. Tapi kalau kita jangan iman yang mati, saudara. Saya mau ajak kita baca dulu itu dari kitab Yakobus, supaya kita bisa semakin melihat. Itulah sebabnya. Sebabnya ini yang kita akan perhatikan sekarang. Supaya kita menjadi yang sangat diberkati. Yakobus pasal 2 ayat 17. Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Jadi tidak ada sebab untuk dibangkitkan, tidak ada sebab untuk diberkati, tidak ada sebab untuk dimuliakan. Tapi Tuhan inginkan kita diberkati. Makanya Yesus datang ke bumi begitu bersusah-susah. Karena itulah sebabnya bagi Yesus, dia tidak menganggap kesetaraannya dengan Allah, tapi mengambil rupa manusia. Dalam keadaan manusia, dia bukan untuk dilayani, tapi untuk melayani. Dan taat sampai mati. Iya, jadi miliki ketaatan semuanya. Sebagai apa kita sekarang? Kalau sudah sebagai bapak, ya taatlah dalam hal itu. Sebagai ibu gitu.
Kalau mahasiswa ya taklah dalam keadaan itu. Belajar yang benar-benar. Jangan main-main. Jangan mencele-mencele. Ya. Lulus. Ya. Terara. Haleluya. Yang sekolah, SMA, SMU. Ini sudah itu. Semuanya ya. Sampai dari TK. Belajar. Taat. Terara. Nah, kita miliki tabiat ini. Semua kita serahkan kepada Tuhan. Mohon pertolongan Tuhan. Supaya semua ada baik. Ya, hubungan kita baik kepada Tuhan. Hubungan kita baik kepada sesama. Hubungan suami dan istri harus baik. Haleluya. Ini buktinya. Harus semua jadi contoh. Haleluya. Ya Tuhan tolong kita. Saya bukan menyinggung, saya hanya menyampaikan firman Tuhan. Ya semuanya ini saya tidak bikin-bikin menyinggung. Saya enggak sempat mikir begitu, enggak. Tapi ya memang harus tunjukkan. Itulah sebabnya. Sehingga benar-benar kita diangkat, ditinggikan, diberkati oleh Tuhan. Ya, tetapi mungkin ada orang yang berkata padamu ada iman, padaku ada perbuatan. Aku akan, ini saya sambung yang tadi ya, 18. Aku akan menjawab dia, tunjukkanlah kepadaku imanmu itu tanpa perbuatan, dan aku akan menunjukkan kepadamu imanku dari perbuatan-perbuatanku. Engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja, itu baik. Tapi setan-setan pun juga percaya. Jadi kalau tidak ada perbuatan kita, saudaraku, imannya itu sama dengan juga imannya setan. Karena bukan saya yang bilang. Mari kita baca dulu 19. Benar apa yang gini? Atau saya salah ini? 1, 2, 3. Engkau percaya bahwa hanya satu Allah, satu saja. Itu baik. Tapi setan-setan pun juga percaya akan hal itu. Dan mereka gemetar. Kita nggak pakai gemetar, saudaraku. Kalau setan pakai gemetar juga. Jadi dia lebih percayanya itu lebih mendalam, saudara-saudaraku. Hanya sampai kapanpun dia tidak ada perbuatan. Sehingga sampai kapanpun iblis tidak diberkati, tapi pada masanya nanti iblis akan dihukum. Tapi kita tidak ada yang dihukum. Amen. Itu sebabnya saudaraku, ayat 20 kita baca lagi. Hai manusia yang bebal, maukah engkau mengakui sekarang bahwa iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong. Jadi ada yang mati, iman yang mati, tapi ada juga iman yang kosong. Tapi kalau iman kita adalah iman yang hidup, iman yang berisi, iman yang ada perbuatan, iman yang ada. Ya, itulah sebabnya Allah sangat meninggikan Yesus. Jadi kita juga sudah ya meniru langkah Yesus. Contoh di sini ada Abraham. Abraham itu dia hanya percaya Allah sangat memberkati dia. Tapi Abraham itu juga berani. Haleluya. Apa? Sampai mempersembahkan anaknya yang dia kasih. Anaknya juga anak tunggal, anak satu-satunya. Haleluya. Berat nggak ini? Ya berat. Tapi bagi dia percaya kepada Tuhan. Tuhan atur semuanya. Dia tidak takut. Haleluya. Ini saudaraku, sering banyak anak Tuhan tidak terberkati. Saya mau kasih tahu pengalaman karena sebagai kepala keluarga, ya. Jadi ya otomatis semua harus
berada di situ. Ya, nanti saya cerita juga. Jadi itulah sebabnya semuanya harus ada, saudara-saudara. Jadi Abraham di sini juga disebut. Ada siapa lagi nih? Rahab juga. Ini saudaraku. Jadi sebenarnya ini orang luar, orang yang tidak ikut sebenarnya dalam satu perjanjian, tapi kalau ada perbuatan iman terberkati, bahkan nanti masuk di tanah Kanaan. Rahab ini ikut, saudaraku. Ini hebatnya, luar biasa, saudaraku. Jadi kita ini ya supaya diberkati Tuhan, jangan iman kosong, jangan iman yang mati. Itu iman yang mati, iman yang kosong, ya hanya percaya-percaya tapi perbuatan menurut maunya sendiri. Ini saudara-saudaraku, kami ya ini saya cerita hidup ini. Mulai dari 65 saya mengambil kesimpulan untuk cari Tuhan. Saya tidak mengerti, saya ya pemuda yang tidak ada tentu alamat juga, Ibu. Ninggalin kampung, ya sekitar umur 16-an lah. Ini, ya. Tapi saya mau cari Tuhan. Mulai dari situ Tuhan bimbing saya, ya. Dan semua hanya berserah kepada Tuhan. Ya, saya dipertemukan Tuhan pertama ketemu dengan ya yang butuh supir. Ya. Saya berdoa kepada Tuhan, Tuhan, saya mau nggak mau kemana-mana lagi kayak yang biasa, saya mau cari Tuhan. Ya, jadi begitu saudaraku, Tuhan pimpin, nggak usah lamar, nggak usah cari-cari kemana-mana. Tapi datang orang, sini, kamu mau beli supir? Ya, saya mau sekali. Apa pun pokoknya. Istilahnya kata sekarang halal. Wah, masuk saya jadi supir. Yuk, mantap pertama rupanya itu orang adalah pendeta. Benar-benar pendeta yang mewakili Sumatera Utara. Belum ada tabernakel, belum ada GBI, masih hanya GBIS. Nah, makanya waktu beliau saya keluar membangun GBIS itu bagi saya adalah Gereja Bethel Injil Sementara. S-nya itu sementara karena dia nanti akan bikin Gereja Bethel Indonesia. Nah, itu dulu saya ingat dia ngomong begitu. Itu ceritanya, saudaraku. Jadi saya jadi supir pendeta. Sudah setahun saya bilang, saya tidak mau lagi supir. Kamu mau apa? Saya ingin mau sekolah Alkitab. Kayak kamu mau sekolah Alkitab? Jadi bagaimana? Ya, harus diuji, harus benar-benar dilatih. Siap, saya bilang. Saya dibawa ke Kisaran. Kerja saya, kerja sawah 1,5 hektar. Saya kerjakan sendiri. Piara abi 2 ekor. Saya sendiri kerjakan. Jadi cari makanannya, cari kayu, cari apa semua, hidup. Tambah lagi ngurusin tempat ibadah seperti gini, ya harus semua saya kerjakan. Dan puji Tuhan, ya karena dia bilang begini, kalau kamu nggak lulus di sini nggak boleh. Nah gitu. Jadi saya benar-benar nggak bisa dihalangi, saudaraku. Cuma saya sekali, ya boleh bilang dia kali lah. Kamu ada KTP? Nggak ada, Om. Wah,
kamu nggak boleh berangkat tahun ini. Terus bagaimana? Harus diurus dulu KTP. Masa ngurus KTP setahun? Ya baru itulah suruh itu. Oh itu 2 tahun. Wah, tapi Tuhan kuatkan saya. Nah, baru setelah itu saya dikirim, saudaraku, dikirim ke Solo. Udah selesai, saya pikir begini, saya kerja 2 tahun, berapalah yang saya makan, berapalah yang itu, wah, ini Pak Pendeta aku ini masih banyak untung. Kalau gitu saya nggak mau pulang. Gitu, makanya saya nggak mau pulang. Semua saya pikir dulu, nggak asal-asal begitu saya bertindak. Karena Pak Pendeta ini nggak saya rugikan sedikit pun. Malah saya yang masih kurang sekali itu man. Saya masih dapat lagi dari dia, tapi ya begitulah. Asal ada ongkos saya dikirim sudah berangkat. Nah, situ. Nanti sudah selesai sekolah kitab, saya ini benar-benar tidak mengerti semua. Hanya saya seperti nyanyi, tiap langkahku diatur oleh Tuhan. Hanya begitu saja. Semua diatur. Jadi saya ditempatkan ke Lumajang untuk praktek. Ya, dan dari mana ukur saya apapun juga, pokoknya semua beres dari situ, sampailah di sana. Dan saya kerjakanlah di situ sampai saya baik-baiknya. Ya, itulah Tuhan aturlah semua. Tiap langkah aku diatur. Ibu gembala sudah 53 tahun. Ikut saya dia dalam pernikahan, saudaraku. Ya, kami ada foto-fotonya dalam waktu pernikahan itu, saudaraku. Ini semuanya. Jadi saya enggak mikir, saya bingung. Pokoknya tiap langkahku diatur oleh Tuhan. Semua indah. Walaupun saya tidak terlalu kaya, ya saya tidak terlalu pusingkan itu. Yang penting ada dimakan, ada diminum, cukup ya. Sampai anak-anak saya bilang, semua kuliah yang baik, Tuhan tolong. Saudara tahu bagaimana? Orang yang selalu nanya ke kami, berapa biaya bulan ini? Terus. Ya mereka bisa kuliah segitu. Tapi yang mau terus, semua ada biaya. Kan heran saudara itu. Orang untuk kuliahkan satu susah. Kalau kami mau berapa? Silakan. Pernah sekali 5 orang ini kuliah. Semua lagi bayaran. Tapi tidak sedikit pun. Karena bukan kami yang cari. Berapa biaya? Diantar dikasih. Begitu bertahun-tahun, saudaraku. Sampai yang semuanya yang masih mau selesai semua. Yang mau. Kalau yang tidak mau, ya urusan dia. Bukan biayanya yang kurang. Tuhan tanggung semua. Biarpun rumah tidak terlalu mewah, tapi semua ada. Biarpun mobil saya tidak terlalu bagus, saya syukuri. Karena itu berkat Tuhan. Semuanya beres, saudaraku, sampai saat ini. Nggak tahu saya dari mana, bagaimana, nggak ikut mikir saya. Semua, benar. Itu yang terjadi, saudaraku. Ya, saya tidak berbohong. Karena saya mau berbohong gara-gara itu, berdosa gara-gara itu. Tapi ya, itu Tuhan baik. Semuanya diatur oleh Tuhan. Jadi kalau saya menyanyi, itu bukan hanya sebagai nyanyian, tapi kenyataan. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan. Kemana saya sekolah kitab diatur oleh Tuhan. Kemana saya pergi diatur oleh Tuhan. Semuanya. Ya. Dan tahun 80, ya, Ibu Gembala yang begini, Bapak ini 5 kali 5 tahun, udah 5 kali seminar ke Jawa, aku pernah ikut.
Dia bilang begitu. Jadi saya bilang, kamu mau ikut? Iya. Tapi saya juga udah berdua. Karena anak-anak udah mulai sekolah. Pinginnya udah umur 6 tahun, jadi harus sekolah. Pada saat itu belum masuk sekolah, sekitar bulan 5 kalau nggak salah. Ada seminar di Senayan. Nah, itulah. Jadi langsung saya bilang, ya kalau kamu sudah mau ikut, langsung kita ini. Nggak pulang lagi ya ke sini, kita jalan terus. Langsung pelayanan di mana saja Tuhan atur. Jadi nggak usah cari tempat, nggak cari rumah, nggak cari apa, berangkat. Tiap langkah diatur oleh Tuhan. Jadi semuanya. Nah, pada waktu pertama baru nyampe itu, ketemu dengan ya punya siapa yang main tempur itu, hukumnya dia. Jadi baru kenalan di Senayan. Aku juga pernah dikasih rumah di tempat itu, suruh tempat itu. Kalau rumah nih mau, kita di situ. Mau sebenarnya. Langsung di situ lah kami. Jadi kamarnya itu 3x3 dan 3x2, cuma muat satu meja plastik yang bisa diangkat-angkat pakai satu meja plastik, cuma kursi-kursi plastik 4 biji. Nah di situ. Jadi disitulah kami sebulan. Jadi kalau mau tidur, kalau sudah nggak bakal ada tamu lagi, kumpullah ini, tidur anak-anak di situ. Itulah kami sebulan. Nah, pada hari pertama kami di situ, datanglah pendeta pengharibuan, bapaknya semua itu, kalau masih kenal. Karena itu ketua kami di sana. Tadinya uang-uang dikumpul semua, tapi Tuhan bilang, kasih. Semua saya kasih. Semua, saya tidak mau tinggal sedikit pun. Nah, itu banyaknya sekitar hanya beli tiket dek. 1 tiket. Cuma. Tapi apa yang terjadi? Mulai dari situ, terus uang saya mengalir. Itu sama dengan pengalaman dari siapa? Janda Sarman. Apa yang ada tinggal tepung segenggam, ini sedikit. Ini bilang, buatlah seperti yang kamu katakan, tapi berikan kepadaku. Begitu diberikan, tepung yang sedikit tidak habis, minyak yang sedikit tidak habis, dan itu sampai semua masalah itu selesai, karena saat itu tidak turun hujan 3,5 tahun, dilewati semua. Ini bukan karena janda itu sudah punya, bukan kaya, bukan karena lebih. Padahal orang tidak mengerti. Pikirnya kalau dia sudah cukup baru. Justru dalam kekurangan itu harus berani. Itu namanya iman yang hidup. Nah, buktikan. Itu akan terjadi. Sama dengan Yesus. Dia mengosongkan dirinya. Haleluya. Ini. Jadi, jangan tunggu cukup dulu, ini cukup dulu. Bukan. Iman yang hidup itu berani. Mendahulukan. Ku persembahkan kepada Tuhan. Apapun yang terjadi, Tuhan yang tanggung jawab kepada saya. Tuhan begitu, saudaraku. Inilah yang saya alami. Begitu saya kasih semua, tidak ada sedikit pun. Padahal biaya 4 orang ini anak-anak, aku suka, aku punya. Tapi ya habiskan, kosongkan. Habis itu terus. Sudah sebulan, opung ini, opung burunya
Menit, apa? Kamu harus pindah. Kenapa? Ini anakmu ini nakal ini. Begitu kata dia. Kenapa? Aku mau dibunuh loh. Ada anak kecil umur 6 tahun mau bunuh ibumu? Kan tidak mungkin. Tapi saya sudah mengerti. Oh, dia mau suruh kami pergi. Ayo saya bilang, ayo kita mau jalan. Uang sudah cukup. Kita mau cari rumah. Hari ini, di mana kita dapat? Di situ. Alhamdulillah malah di Jalan Tambang. Disitulah kami pertama di Jakarta ini. Nah, uang sudah cukup. Sampai beli-beli semua perabot, sampai tempat tidur. Masih ada. Sampai lemari yang saya beli tahun 80 masih ada di harga. Lemari pakaian. Karena uang ada, saudaraku. Itu hebatnya Tuhan kalau membuka jalan. Dia tidak tanggung-tanggung memberkati. Melebihi dari apa yang kita perbuat. Haleluya, saudaraku. Jadi jangan tunggu dulu sampai cukup. Justru di situ Tuhan lihat bagaimana iman yang hidup. Percaya bahwa Tuhan sanggup menolong, memperhatikan semuanya. Ini kuasa Tuhan. Ya kalau masih ada ini nanti nggak bisa imannya fokus, saudaraku. Oh masih ada ini pertimbangan ini. Oh jangan habisin ini. Tapi kalau kita habiskan malah mikir-mikir mana-mana lagi. Punya berharap sama Tuhan 100%. Haleluya. Tapi justru tidak dipermalukan. Tepung yang sedikit tidak habis, minyak yang sedikit tidak habis, sampai melewati semua masa kesulitan itu. Haleluya, saudaraku. Ini yang kami alami. Bukan hanya sekali, sering, saudaraku. Tuhan bawa. Suatu waktu ada yang minta dilayani, ya KKR seminar di Batam. Nah, biasanya kami berdoa sama Tuhan, kepada Tuhan cukupkan ongkos pulang pergi. Karena kami biasakan kalau nanti pergi dengan mata siap dia naik pertolongan, dan begitu lagi sudah siap tinggal pulang. Jadi nggak ada duit. Rupanya ada simpan sedikit. Simpan ini begini. Nah, masa nanti anak pendeta nggak bisa kuliah? Pikir saya begitu. Jadi kami kumpul-kumpul, celengan lah. Jadi Tuhan kerahkan, habiskan. Juga habiskan. Sampai di sana masih ada lebih, habiskan. Kami ke Singapura, itu pertama keluar negeri berdua kita. Ya, kami sambil ke Tunglim Bible School, mau lihat-lihat juga di situ. Jadi ya ada di situ Tunglim Bible School di Singapura. Di situ kita. Ya rupanya sampai di sini udah ada berita begini. Ada kenal ini, ya kenal. Dia bilang apa? Dia bilang kami harus cari sekolah, cuma apa dia bilang? Ya begitulah, cari sekolah, tapi nggak boleh keluar negeri, harus dalam negeri. Nah itulah permulaannya, sampai semua orang itu selesai, semua dibayar oleh Tuhan. Itu termasuk, itulah sebabnya Tuhan memberkati. Nah, jadi pertamanya berani, saudara-saudaraku. Haleluya. Sering sekali seperti begitu. Nah, dalam segala hal, saudara-saudaraku. Sehingga biarpun saya bukan pendeta yang kaya, tapi ya bisa makan, bisa minum, bisa tidur, ada tempat nggak nyewa. Iya, saudara-saudaraku. Itu semua tidak pernah susah mikirin. Semua serba ada. Kemurahan Tuhan. Sampai saat ini. Saya pikirin makanan saya, minuman saya. Tuhan yang mikirin semuanya. Luar biasa Tuhan. Haleluya, saudara. Nah ini. Jadi
seperti janda Sarmat. Mari kita mau baca dulu 1 Raja-Raja pasal yang ke-17. Saudara-saudaraku, sekali lagi saya tidak ada condong sedikit pun ya mau nyari duit, tapi saya hanya memberitahu jalan keberkatan. Mulai ayat 11 dari pasal 17. 1 Raja-Raja 17. Ketika perempuan itu pergi mengambilnya, ia berseru lagi, cobalah ambil juga bagiku sepotong roti. Perempuan itu menjawab, demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api, kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku. Dan setelah kami memakannya, maka kami akan mati. Tapi Elia berkata kepadanya, jangan takut, pulanglah, buatlah seperti yang kau katakan, tapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya dan bawalah kepadaku, kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Kalau kita pikir tepungnya cuma segenggam, minyak cuma sedikit, kalau bikin satu kue kasih ke dia, ya habis. Tapi Elia ini bilang, buatlah dan berikan kepadaku. Saya pikir kalau saya sendiri sekarang lebih baik saya nggak mau makan lah. Mana tega saya makan yang begitu dari seorang janda. Itu. Tapi harus begitu saudaraku, supaya kita ngerti bagaimana caranya diberkati Tuhan. Haleluya. Ini cara Tuhan ini harus saya beritahu. Kalau nggak diberitahu nanti nggak tahu juga. Jadi harus begitu. Tapi saya beritahu harus dari pengalaman dulu. Saya tidak asal berkata-kata begitu saja. Sudah pengalaman dulu. Dan benar-benar sampai saat ini segala sesuatu hanya dari Tuhan. Tidak dari kekuatan saya. Mana pernah saya digaji? Tidak pernah. Mana pernah saya mau berdagang atau bagaimana? Enggak. Hanya beritakan Injil. Tapi Tuhan pelihara sampai sekarang. Ya. Ayat 13. Tapi Elia berkata kepadanya, jangan takut, pulanglah, buatlah seperti yang kau katakan, tapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya, dan bawalah kepadaku, kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Dalam kekurangan yang luar biasa pun berani mendahulukan Tuhan. Haleluya. Itu didahulukan Tuhan. Itu diberkati Tuhan. Itu namanya iman yang berbuah. Sama dengan Yesus. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan Yesus. Karena Yesus mengosongkan diri. Taat sampai mati. Haleluya saudaraku. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel. Tepung dalam tempayan itu tidak akan habis. Dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi. Itu sekitar 3,5 tahun. Nah, tepung sedikit tidak habis-habis. Kalau untuk 3,5 tahun udah berapa karung saudaraku. Tapi hanya tepung sedikit pun tidak habis-habis. Mujizat atau tidak? Iya. Jadi kalau kata yang kuliah, mujizat itu mah apa itu? Mujizat apa? Ya, yang kuliah dulu, yang kuliah jawab. Mujizat apa itu? Mujizat ya. Oke, keajaiban. Iya, keajaiban mujizat ya.
Ya. Lalu pergilah perempuan itu. Yang sekolah dulu, yang sekolah. Nanti biar ada bagiannya. Yang sekolah berarti SMA ke bawah. Ayo. Mujizat enggak? Seperti begitu. Tepung segini enggak habis 3,5 tahun. Mujizat apa bagaimana itu? Keajaiban. Itulah. Itu iman. Dan Tuhan bisa berbuat. Haleluya. Tapi berani apa enggak? Itu tinggal kita masing-masing. Kita Tuhan kuatkan. Kalau itu berani, Tuhan tidak akan ingkar dari firman-Nya. Tetap terjadi. Haleluya. Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat makan. Berapa waktu lamanya? Tepung dalam tempayan itu tidak habis dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang. Haleluya. Tidak habis dan tidak berkurang. Kalau diserahkan ke Tuhan. Kalau dimakan langsung habis. Tapi kalau diserahkan kepada Tuhan, terjadi mukjizat. Inilah. Kira semua kita memberkati ini. Ini kita melebihi dari cerita sahabat ini. Cuma semoga imannya dari iman yang mati. Jangan ada iman yang kosong. Jangan suara malap-malap. Apa yang berbuat? Takut. Udah apa? Jangan bersaksi susah. Anak Tuhan tidak boleh susah. Haleluya. Jangan bersaksi kekurangan. Tuhan tidak bikin kita kekurangan. Tepung yang sedikit tidak habis. Minyak yang sedikit tidak habis. Kalau berani, ada iman yang hidup. Jangan iman yang kosong. Ya, ini saudara-saudaraku. Jadi, itulah sebabnya Allah sangat meninggikan Yesus. Itulah sebabnya Allah sangat memberkati orang yang beriman. Seperti Abraham, seperti Rahab, seperti janda Sarfat. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia. Saya hanya rindu semua diberkati oleh Tuhan. Sekali lagi, saya bukan karena untuk menarik ke diri sendiri. Tapi saya juga sudah melakukannya. Sehingga benar-benar apapun yang saya makan, saya minum, apapun yang saya pakai semua. Hanya oleh kemurahan Tuhan. Susah-susah saya mikirin. Ya, ini saudaraku. Dan sudah jadi tabiat saya. Saudara-saudaraku, apapun kebutuhan kita, ayo dong bikin, ayo dong saweran. Enggak. Natalan mana saweran, hanya kadang-kadang biar merasakan. Ya, ada panitia, ada yang ya itu pun nggak dibikin ya semua rumah tangga berapa 150 atau 200 nggak ada kita begitu. Apapun semuanya jalan aja terus. Tuhan sudah siapkan semua. Begitu saudara-saudaraku. Ya, dan memang benar-benar Tuhan tolong. Adapun sampai pun ya kita bayar ini ya hanya saya bilang ke bereku itu ya Mama si Paimah dia si Mamura enggak ada mana dia saya hanya bilang tulisi kalau ada yang mau koreksi biar tahu, tapi kalau mau kurang pun ya udah nggak apa-apa ya cuma tulis saja jangan pusing ya, semua Tuhan pasti tolong. Haleluya. Karena nanti ada juga yang suka nanya-nanya, berapa ini. Nah, kalau dihitung-hitung minus terus. Tapi biar minus, Tuhan tolong. Dan saya bukan menghimbau, ayo. Enggak. Tuhan sudah tolong itu semua. Beres semuanya. Sampai kapanpun kalau Tuhan masih buka jalan kita di sini, semua beres itu. Tidak ada yang kesulitan itu. Ya, saya sudah imani dari dulu
Sudah ini Agustus ini sudah 80 umur saya lihat selalu Tuhan itu luar biasa. Tuhan kita sama, haleluya. Tuhan pasti buka jalan sesuai masing-masing. Yang mau dapat kerja pasti dapat, yang mau dapat ijazah sarjana S1 S2 semua tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Ibadah yang benar, mengasihi Tuhan, berani mendahulukan Tuhan, pasti Tuhan memberkati. Haleluya saudara. Jadi kita sudah tahu itulah sebabnya Allah sangat meninggikan Yesus, karena Yesus berani mengosongkan diri, menyerahkan hidupnya sepenuh kepada Bapa surga untuk tebusan kehidupan kita. Itulah yang kita akan terima perjamuan kudus sebentar, supaya kita juga menjadi kehidupan yang diberkati Tuhan di dalam Yesus Kristus. Mari kita mau datang kepada Tuhan.